Nah, teman-teman, ini kita ada di Arta Kupolo. Sesungguhnya ini adalah Arta Resi Agastya, putranya Pulaksa dari Benares. Nah, beliau menjadi pertapa Siwa di India Selatan, kemudian mengarungi samudra luas sampai ke Asia Tenggara, dan terutama tinggal di Jawa, sehingga beliau disebut dengan julukan Pita Sagara, nenek moyang yang menyeberangi lautan luas. Saudara tahu semua laksana dari siras cakranya, terus kemudian Trisula Kasiwa, dan di sebelah bawahnya itu ada yang khas, yaitu Kumba, karena beliau disebut sebagai orang yang terlahir dari Kumba, maka disebut dengan Kumba Yoni. Nah, luar biasa, ini adalah Pita Sagara. Di atas kepalanya ada siras cakra sebagai tanda pencapaian spiritual. Itu adalah halo seperti yang biasanya ada di belakang kepala orang-orang suci seperti Yesus, Buddha, Bodhisattva, biasanya ada siras cakra seperti itu. Dan yang terpenting adalah kainnya itu adalah kain-kain yang sekarang jadi motif batik, dan sampurnya itu luar biasa sekali. Itu yang saya mau laporkan dari sini. Ini dari Resi Agastya. Jadi bukan lagi kita sebut sebagai Arta Kupolo, karena Kupolo itu Gopurampala, penjaga gerbang atau Dwara Pala, tapi ini adalah Resi Agastya. Resi Agastya pengaruhnya di Nusantara begitu besar, dari seluruh Nusantara sampai ke Bali, sehingga ada Agastya Purana. Yang sebenarnya ini adalah Resi Agastya. Resi Agastya adalah anaknya Pulatsa yang terkenal di Mahabharata juga, dan beliau adalah seorang penganut Siwa dari India Selatan. Meskipun dia putra pangeran dari Benares, beliau adalah seorang pemuja Siwa yang luar biasa, dan sampai dikatakan beliau adalah Siwa yang menjelma di bumi, Siwa Murti. Ini saudara kalau mau lihat ya, beliau adalah penyebar agama Hindu, Hindu Dharma dari India ke Asia Tenggara. Anda akan bisa menemui tinggalan beliau di Thailand, di sepanjang Asia Tenggara, sampai khususnya di Jawa, Nusantara. Nah, di Resi Agastya ini, salah satu laksananya adalah Trisula. Ini menandakan beliau adalah seorang yogi, penganut Siwa. Dan di sana di dekat Trisulanya itu, saudara melihat ada Kumba. Diceritakan bahwa beliau ini dipuja dan kemudian terlahir dari rahim bejana atau jambangan, sehingga disebut sebagai Kumbayoni juga, Resi Kumbayoni. Beliau ini terkenal sekali dan jasanya di agama Hindu di Nusantara begitu besar, sampai-sampai dia tercatat di prasasti di Ratu Boko, juga di Dinoyo, prasasti Dinoyo di Malang. Sangat terkenal. Beliau nama lainnya adalah Pita Sagara. Nenek moyang, Pita artinya adalah moyang, Sagara itu samudra. Nenek moyang menjelajahi lautan luas dari India menuju ke negeri Asia Tenggara sampai ke Nusantara untuk menyebarkan Dharma. Ini luar biasa. Ukurannya besar sekali. Penampakan Resi Agastya, kelihatan sekali Trisula, yang merupakan tanda bahwa dia adalah pertapa Siwa, Saiwa, Wisnu. Kemudian ada Kumba, dan yang menarik adalah selendang itu diikatkan seperti sampur dalam penari Jawa modern untuk kerajaannya. Nah, ini kemudian ada motif batiknya, ada kelat bahu yang biasanya naga banda, tetapi ini dalam bentuk kayak makara yang di stilistik. Kemudian di atasnya, di belakang kepala dari Resi Agastya, masih terlihat dengan jelas siras cakra atau lingkaran api yang menaungi kepala seorang mahayogi. Artinya beliau adalah seorang yogi dengan pencapaian yang tinggi. Ini semacam halo untuk orang-orang suci. Biasanya di belakang kepala Yesus atau Buddha atau Bodhisattva ada siras cakra. Dan ini trisulanya sangat-sangat refine, sangat-sangat halus ya kelihatan. Di atasnya ada Apsara, Apsari sebagai sanggian dewata yang merupakan dewa yang memuja para mahayogi. Nah, ini besar. Kita berada dari sisi lain dari Resi Agastya. Ini kita ke sini. Nah, ada satu pojok batu yang ada ukiran, lukisan. Ini menurut beberapa orang namanya Kumuda. Tetapi
sebagai teratai, kuntum teratai. Tetapi juga saya lihat di sini ada semacam bentuk bajra atau wajra yang bisa berarti petir, bisa berarti falus, juga bisa berarti intan, tanda dari ketidakhancuran. Kalau ini benar adalah komoda dan ada bajranya, berarti ini juga ada menyangkut sebuah ritual tantris. Paling tidak ada proto tantris di sini. Sangat-sangat menarik. Nah, ini bentuknya komoda dan ada di atasnya ini ada bajra atau wajra, thunderbolt. Nah, teman-teman, ini adalah tebing di sebelah selatan Arca Kupolo, tetapi sebenarnya adalah Resi Agastya. Di atas tebing sana itu ada mata air yang jernih. Dulu di mata air itu dijaga oleh Ganesha. Ganeshanya ini, saudara-saudara. Nih, nah, kelihatan kakinya itu ya. Ini dulu di atas. Ini ada lapiknya, alasnya, tempat duduk. Kemudian kaki Ganesha. Dulu dia masih menjadi satu dengan tubuh Ganesha yang ini. Tahun 55 ini runtuh. Kemudian tahun 2005, kemarin 2006 ya, gempa Jogja, terpisah dari tubuhnya yang ini. Nah, ini ada kepalanya memang sudah nggak ada. Ini ada kakinya satu yang di sini, belalai. Kemudian di sini ada belly button, lambodara, punyanya Ganesha. Kepalanya sudah nggak ada. Terus ini adalah Ganesha yang terjatuh dari tebing. Demikian, ini dulu ukurannya besar dan mungkin saingannya hanya satu di Dawangsari.